Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nurmutahul Janah, dan teman-teman saya, yaitu di sini ada Sylvia Nikma, lalu ada Rahma Aulia Ramadhani, dan ada Siti Aisyah Nasution. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang personal branding. Jadi, personal branding adalah proses membangun citra dan reputasi positif tentang diri kita, sehingga orang mengenal kita melalui keahlian, karakter, dan nilai yang kita tunjukkan secara konsisten. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan personal branding. Yang pertama ada membedakan diri dari orang lain. Nah, di poin pertama ini, personal branding membantu kita mengenal dan menampilkan siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan, nilai, dan karakter yang membedakan diri kita dari orang lain. Selanjutnya ada poin kedua, membangun citra dan reputasi yang positif. Nah, dengan personal branding yang baik, orang lain akan mengenal kita sebagai pribadi yang konsisten, bertanggung jawab, dan memiliki sikap yang baik. Yang poin ketiga, meningkatkan kepercayaan dan nilai diri. Di sini poin ketiga yaitu personal branding membuat kemampuan dan potensi kita lebih dihargai, sehingga orang lain lebih percaya dan kita pun lebih percaya diri. Selanjutnya poin terakhir, poin keempat, membuka peluang dan memperluas relasi. Ketika orang mengenal kualitas diri kita, peluang seperti karir, kerjasama, dan jaringan pertemanan akan lebih mudah terbuka. Selanjutnya ada komponen utama. Ada beberapa komponen penting dalam personal branding. Yang pertama ada identitas diri, yaitu gambaran siapa kita, termasuk nilai dan tujuan hidup yang menjadi dasar citra diri. Yang kedua ada keahlian, yaitu kemampuan yang kita kuasai dan menjadi nilai tambah bagi orang lain. Yang ketiga ada keunikan, yaitu hal yang membedakan kita dari orang lain sehingga mudah diingat. Yang keempat ada reputasi, yaitu penilaian orang lain terhadap sikap dan hasil kerja kita. Yang kelima ada gaya komunikasi, yaitu cara kita menyampaikan ide secara sopan dan profesional. Yang keenam ada jejak digital, yaitu rekam aktivitas kita di media sosial yang membentuk citra diri di dunia digital. Keenam komponen ini membentuk citra profesional yang terlihat baik di dunia nyata maupun media sosial. Strategi membangun personal branding. Untuk membangun personal branding yang kuat dan terpercaya diperlukan beberapa strategi antara lain. 1. Mengenal diri sendiri. Langkah awal dari personal branding adalah memahami kelebihan, minat, nilai, dan tujuan hidup. Dengan mengenal diri sendiri, kita dapat menentukan citra diri seperti pada apa yang ingin ditampilkan kepada orang lain. Yang kedua, menentukan target audiens. Personal branding akan lebih efektif jika tidak mengetahui siapa yang ingin kita tuju, misalnya dosen, teman sebaya, calon atasan, atau masyarakat umum. Dengan bagian pesan dan cara penyampaian dapat disesuaikan. 3. Membuat cerita pribadi. Cerita tentang pengalaman, proses belajar, dan perjuangan hidup dapat membuat personal branding terasa lebih nyata dan mudah diterima. Cerita yang jujur dan relevan akan membuat kedekatan dengan audiens. Yang 4, mengoptimalkan media sosial. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan keahlian, memikir, dan karya. Konten yang dibandingkan sebagaimana positif, bermanfaat, dan mencerminkan citra diri yang ingin dibangun. 5. Membangun portofolio atau karya nyata. Personal branding akan lebih kuat jika didukung oleh hasil karya atau pencapaian, seperti tugas, proyek, sertifikat, atau pengalaman organisasi. Karya nyata menunjukkan kemampuan secara langsung. 6. Networking, membangun dan menjaga relasi. Berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat atau bidang yang sama dapat memperluas jaringan dan membuka peluang baru. Networking
juga membantu personal branding dikenal lebih luas. 7. Menjaga konsisten perilaku dan konten. Konsisten antara sikap, perkataan, dan konten yang ditampilkan sangat penting. Citra diri yang konsisten akan membuat personal branding terlihat profesional dan dapat dipercaya. Jadi, kesimpulannya, dengan menerapkan strategi tersebut secara konsisten, personal branding dapat berkembang dengan baik dan membantu membangun kepercayaan serta peluang di masa depan. Nah, selanjutnya ada contoh dari personal branding. Contoh yang pertama itu ada disiplin dan bertanggung jawab. Personal branding bisa terlihat dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab karena selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif mengikuti kelas. Sikapnya ini akan membuat dirinya dipercaya oleh dosen dan teman-teman sekelasnya. Contoh yang kedua, kreatif dan adaptif. Ada juga personal branding sebagai pribadi yang kreatif dan adaptif. Ia mampu menuangkan ide melalui desain, video, atau konten di media sosial yang edukatif dan menarik. Di era digital saat ini, kreativitas itu menjadi nilai tambah yang membuat seseorang mudah dikenal dan memiliki ciri khas. Selanjutnya contoh yang ketiga, komunikatif dan kolaboratif. Personal branding juga dapat dibangun sebagai pribadi yang komunikatif dan mudah bekerja sama. Ia aktif berdiskusi, menghargai pendapat orang lain, dan mampu bekerja dalam tim dengan baik. Hal ini sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang yang sering bekerja secara kelompok dan kolaboratif. Selanjutnya, contoh yang keempat, positif dan profesional di media sosial. Di media sosial, personal branding terlihat dari cara seseorang bersikap dan berbagi konten. Pribadi yang menjaga etika, menghindari komen negatif, dan membagikan konten positif akan dikenal sebagai sosok yang profesional dan dewasa secara digital. Selanjutnya, yang terakhir ada contoh kelima, yaitu konsisten dan mau berkembang. Personal branding yang kuat juga ditunjukkan oleh sikap yang konsisten dan kemauan untuk terus berkembang, seperti mengikuti pelatihan dan mau belajar hal baru, dan juga terbuka terhadap kritik, membuat seseorang dikenal sebagai pribadi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Manfaat dan kesimpulan dari personal branding. Manfaat personal branding antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, memperbesar peluang diterimanya kerja. Yang ketiga, memperluas jaringan. Dan yang keempat, memperkuat identitas diri. Jadi, kesimpulannya, personal branding adalah kunci untuk membangun citra diri yang profesional. Dengan strategi dan konsistensi, kita dapat menjadi pribadi yang dikenal dan dipercaya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa personal branding bukan tentang berpura-pura menjadi orang lain, melainkan tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri dan menampilkan versi terbaik dari diri kita. Apalagi di era digital seperti sekarang, apa yang kita lakukan, kita ucapkan, dan kita bagikan akan membentuk citra diri kita di mata orang lain. Oleh karena itu, personal branding menjadi hal penting agar kita dikenal bukan hanya sebagai individu biasa, tetapi sebagai pribadi yang memiliki nilai, keahlian, dan karakter yang jelas. Personal branding tidak harus dimulai dari hal besar. Kita bisa mulainya dari hal sederhana, seperti bersikap konsisten, bertanggung jawab, berani menunjukkan potensi, serta menjaga sikap baik di dunia nyata maupun di media sosial. Dengan membangun personal branding yang positif, kita bukan hanya membuka peluang untuk masa depan, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan arah hidup yang lebih jelas. Nah, ingat, setiap orang punya keunikan masing-masing, dan tugas kita adalah berani menunjukkan keunikan tersebut dengan cara yang tepat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk memulai membangun personal branding sejak sekarang, menjadi terbaik dari diri kita, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.